Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Febri Darwati dengan NIM 253701206. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup geografi. Video ini terkait dengan mata kuliah konsep dasar ilmu geografi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi, aspek ruang lingkup geografi memiliki 3 hal utama, yaitu aspek fisik, aspek sosial, dan aspek regional. Masing-masing aspek ini memiliki kesesuaian dengan pemahaman prinsip-prinsip geografi yang meliputi prinsip keruangan, kewilayahan, dan prinsip ekologi. 1. Geografi fisik. Geografi fisik adalah cabang dari ilmu geografi yang mempelajari fenomena-fenomena alam di permukaan bumi. Fokus utamanya adalah pada bentuk lahan iklim, air, tanah, tumbuhan, dan proses-proses alam yang mempengaruhi dan mengubah permukaan bumi. Berikut ini adalah beberapa subbidang dalam geografi fisik. 1. Geomorfologi. Mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi seperti gunung, lembah, dataran, dan proses-proses geologis seperti pelapukan, erosi, sedimentasi yang membentuknya. 2. Klimatologi, mempelajari pola, cuaca, dan iklim serta dampaknya terhadap lingkungan. 3. Hidrologi, mengkaji air di bumi, sungai, danau, air, tanah, hujan, dan daur hidrologi. 4. Pedeologi, ilmu tentang tanah, jenis, struktur, persebaran, dan kesuburannya. 5. Biogeografi, mempelajari distribusi makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan di permukaan bumi serta hubungannya dengan lingkungan fisiknya. 6. Oceanogeografi, mempelajari laut dan sumber, arus, gelombang, pasang surut, dan ekosistem laut. 6. Glasiologi, mempelajari es dan salju di daerah kutub atau pegunungan tinggi. Contoh penerapan geografi fisik. 1. Mitologi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan letusan gunung berapi. 2. Perencanaan tata ruang berdasarkan karakteristik lahan. 3. Konservasi lingkungan seperti pelestarian hutan dan kawasan resapan air. Geografi sosial menitikberatkan pada hubungan antara manusia dan lingkungannya, terutama dalam konteks sosial. Fokusnya bisa meliputi 1. Distribusi penduduk, kepadatan penduduk, persebaran dan migrasi, pertumbuhan penduduk. 2. Struktur sosial, pola pemikiran, komunitas, dan budaya lokal, perbedaan sosial antara wilayah, miskin, kaya, akses pendidikan. 3. Pola perilaku sosial, pola interaksi masyarakat terhadap ruang, persepsi dan penggunaan ruang publik. 4. Masalah sosial dan lingkungan seperti urbanisasi, kemiskinan, perubahan sosial akibat pembangunan. 5. Identitas dan budaya, persebaran etnik, agama, dan bahasa, konflik sosial karena perbedaan budaya atau kepentingan ruang. Contoh penerapan geografi sosial. 1. Studi tentang kemiskinan di wilayah padat penduduk. 2. Perencanaan kota yang adil dan inklusif. 3. Dampak migrasi terhadap budaya lokal. 4. Pemetaan konflik sosial berbasis wilayah. 5. Analisis kawasan kumuh dan solusinya. Geografi teknik menggabungkan geografi, matematika, statistik, dan teknologi informasi. Beberapa teknologi yang bisa digunakan seperti sistem informasi geografi, pengindaran jauh, kartografi digital, global positioning system. Beberapa contoh penerapan geografi teknik. 1. Pemetaan wilayah rawan bencana banjir, gempa, tanah longsor. 2. Perencanaan jalur evakuasi bencana menggunakan GISG. 3. Perencanaan jaringan transportasi kota. 4. Pelaksanaan distribusi penyakit berbasis wilayah, misalnya saat pandemi.
4. Geografi pendidikan. Geografi pendidikan adalah cabang dari ilmu geografi yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan ruang geografi, serta bagaimana lokasi distribusi dan akses pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor geografi, sosial, ekonomi, dan budaya. Geografi pendidikan fokus pada hal-hal berikut. 1. Distribusi fasilitas pendidikan. 2. Aksesibilitas pendidikan. 3. Kualitas dan ketimpangan pendidikan. 4. Hubungan lingkungan dan pendidikan. 5. Mobilitas pendidikan. Beberapa manfaat geografi pendidikan. 1. Membentuk perencanaan pembangunan sekolah yang merata dan adil. 2. Menyediakan data untuk mengatasi ketimpangan pendidikan antar wilayah. 3. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data spesial. Sekian video saya, semoga video saya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.